Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam wabarakatuh, Pak. sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati Mas Anak Agung Gede Putra, Ketua Bidang 6 PP Kagama, yang juga saya hormati para narasumber yang nanti akan membagi pengalaman dan juga tentunya ide-ide gagasan-gagasan. Mas Eko Sumartono, kemudian dari Bengkulu, kemudian Mbak Wahyu Chandra Nurhayati dari Jogja, kemudian Mbak Siti Fatmawati dari Solo Tigo, kemudian tentunya moderator Mbak Ardiati dan juga MC tadi Mbak Puranti ya. Serta yang saya hormati tentunya para peserta webinar yang hari ini sebetulnya di acara biasanya hari Minggu kita habiskan waktu untuk me time ya, untuk olahraga, untuk tentunya kumpul-kumpul keluarga. Tapi rasanya memang energi dari teman-teman Kagama ini tidak pernah yang namanya padam. Selalu menyala dan siap kapanpun untuk kita berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk membangun negeri ini. Tentunya memang kita berharap dalam event yang tadi disampaikan oleh, kalau tadi sebentar saya koreksi, kalau tadi pidato kunci, sebenarnya kuncinya sudah dibuka sama Mas Agung tadi ya. Jadi tinggal saya masuk sedikit saja, nanti teman-teman ibaratnya tinggal menindaklanjuti apa-apa yang akan kita bahas dalam webinar kali ini. Jadi memang ini luar biasa teman-teman semua, kita sudah menggelar webinar yang mengambil isu yang sama, yakni cantelan show yang ke-9, dan kita terima kasih Mas Agung sebagai Kabid 6 ini selalu hadir, selalu memberikan semacam katakanlah percikan-percikan pemikiran yang dinukil dari apapun, kalau tadi dari kitab Weda. Nah, tapi juga saya mencatat banyak sekali yang beliau sudah sampaikan, terutama inspirasi yang itu bersumber dari kitab suci ataupun pengalaman-pengalaman yang itu diekstraksi dari sebuah pemikiran yang akhirnya mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya mengapresiasi sekali ya gagasan terkait dengan cantelan ini. Saya rasa cantelan ini memang merupakan berkah di tengah pandemi COVID-19 ini. Manakala semua kita ini adalah waktu awal, kita ketakutan. Bagaimana kita menghadapi pandemik ini dengan secara katakanlah tepat. Karena memang mau tidak mau pandemik ini betul-betul menjadi sebuah katakanlah hal yang sangat menakutkan. Di tengah waktu itu kita bingung untuk mencari hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mensikapi pandemik ini. Hampir semua kita harus melakukan isolasi, kita harus melakukan penyepian untuk katakanlah menghindari. Bahkan kita di awal-awal sangat taat sekali untuk kita mengurangi aktivitas sosial kita. Namun demikian, ibaratnya kita itu adalah dalam satu kapal. Ada yang memang mungkin sudah cukup aman dalam kondisi saat ini. Tapi juga banyak sekali. Artinya di tengah badai yang saat ini, mereka ini cukup kesulitan. Jangankan untuk bicara bagaimana dia survive dalam waktu yang sangat panjang. Mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari, ini saja sudah amat sangat kesulitan. Kami melihat tentunya dalam berbagai sektor ini tercermin dengan jelas. Sektor ketenagakerjaan misalnya, ada 29,2 juta orang pekerja atau 29,2 juta pekerja yang terdampak dari adanya pandemi ini. Sehingga ketika awal-awal teman-teman terutama yang diinisiasi oleh Mas Kabid 6, Mas Agung, ini ketika menggagas yang namanya cantelan. Cantelan ini sebetulnya kan merupakan kita itu merefleksikan dari yang sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang namanya di situ yang diilhami oleh sebuah niatan baik kita. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, kita ini kan sebetulnya ada di relung hati yang paling dalam, yakni nurani. Selalu kita ingin bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
Dan itu kemudian diejawantahkan, ini kemudian diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial yang disebut dengan namanya cantelan. Kami berkali-kali mengatakan, cantelan ini adalah luar biasa. Gerakan yang coba untuk membangkitkan kembali spirit sosial yang memang kadangkala dalam beberapa bagian tertentu masyarakat semakin istilahnya meredup. Teman-teman membangkitkan kembali menjadi nyala api yang semakin besar. Dan saya sangat setuju, mudah-mudahan tentunya ini kalau memang suatu saat, artinya kalau pandemik selesai, kemudian ibaratnya kita ingin apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi, terutama adalah generasi-generasi mendatang yang mungkin tidak akan pernah mengenal kita, yang mungkin tidak pernah ketemu dengan kita. Mereka akan membaca, baik terutama adalah yang namanya misalnya adalah tertulis dalam sebuah buku, tertulis sebuah katakanlah sebuah dokumen yang rapi, sehingga betul-betul mudah-mudahan sampai kapanpun gerakan cantelan ini akan bisa menginspirasi bahwa apapun situasinya, apapun katakanlah kondisinya, kita masih tetap memiliki jiwa, yakni jiwa sosial, penguatan jiwa sosial. Saya melihat negara-negara yang memang memiliki kekuatan sosial yang cukup bagus, mereka akan bisa keluar dari kondisi apapun. Saya memiliki pengalaman secara pribadi, terutama ketika saya melihat bagaimana misalnya saat Jepang dihempas satu yang namanya waktu itu adalah gempa yang di Miyagi yang tanggal 11 Maret tahun 2011. Ini luar biasa. Yang namanya gempa tersebut betul-betul meluluhlantahkan sebuah yang namanya wilayah yang dikenal dengan Fukushima. Namun demikian, ternyata apa yang membangkitkan? Yang membangkitkan adalah kekuatan sosial mereka. Mereka ibaratnya katakanlah tetap mementingkan diri sendiri, tetap dia memperhatikan dirinya, tapi tidak semata-mata mementingkan dirinya sendiri. Mereka membagi, yang mereka ini adalah istilahnya memberikan apa yang bisa diberikan. Terutama adalah kalau mereka punya uang, diberikan uang. Kalau mereka memiliki sumbangan barang, diberikan sumbangan barang. Kalau tidak, mereka adalah memberikan yang namanya sumbangan semangat. Dan itu tertulis dalam berbagai tempat, yakni adalah ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan membangkitkan semangat dari seluruh masyarakat di situ, bahwa apapun situasinya mesti ada akhirnya. Apapun masalah mesti ada solusinya. Kita bagaikan ibaratnya waktu saat ini gerakan cantelan adalah kita menyalakan lilin-lilin kecil di tengah lorong yang gelap. Saya yakin ini apabila terus berkembang akan bisa menjadi sebuah katakanlah artefak yang memang suatu saat itu akan apa namanya dilihat orang, dan mungkin generasi-generasi setelah kita mengatakan bahwa meskipun kecil kita telah berbuat. Jadi mudah-mudahan ini juga spirit dari apapun ajaran agama. Yang tadi kalau Mas Agung misalnya dan menukil dari kitab Weda, kitab-kitab yang lain saya rasa juga sama. Karena pada esensinya seseorang itu baik tidaknya adalah diukur seberapa jauh dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Selamat untuk apa yang kita share hari ini, apa yang kita itu bagikan pengalaman-pengalaman kali ini akan menjadi katakanlah gelombang besar. Cantelan meskipun kecil, tapi ini adalah sebuah katakanlah inspirasi orisinal. Saya yakin akan bermanfaat bagi semuanya. Hari ini ataupun yang akan datang. Terima kasih, selamat berdiskusi. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.